Hai, ketemu lagi di channel Belajar Bonsai bersama saya Isna ini. Kali ini saya mau eh, mungkin update aja untuk bahan-bahan bonsai yang pernah saya bikin videonya. Di sini ada yang dari hasil cangkok, kemudian ada hasil stek. Mungkin saya bahas satu-satu. Oke, kita lihat. Oke, ini yang pertama. Waktu itu bahan ini 1000 bintang serbin. Ini saya repotting mungkin sekitar 2 bulan yang lalu atau sebulan yang lalu. Nanti saya kasih link videonya di bagian deskripsi. Nah, ini lumayan udah agak panjang ya. Mungkin nanti akan saya potong ini yang panjang. Jadi ini saya repotting, kemudian ini saya tambahin lumut juga ya. Jadi lumayan subur. Oke, kita coba lihat tanaman yang lain lagi. Kalau yang ini sakura. Yang ini sakura. Waktu itu saya nanam lumut ya. Lumutnya sekarang udah subur. Oke, lumutnya ini sekitar 1 bulan yang lalu videonya. Sakuranya sekarang udah mulai berbunga juga. Nanti video sebelumnya untuk sakura ini atau proses pasang lumutnya nanti linknya saya kasih di bawah. Kemudian ini kalau teman-teman udah pernah nonton videonya, ini adalah bahan bonsai delima. Ini saya dapat dari toko tanaman buah, tanaman hias. Saya mau coba jadikan bonsai. Udah subur juga. Ini ranting atau cabang baru ya.
saya pruning juga, ini saya potong, saya trim, saya kembalikan lagi ke awal. Oke, mudah-mudahan nanti bisa berbuah. Nah, sebelumnya waktu saya beli ini sebenarnya udah berbuah, dan saya potong ranting yang ada buahnya. Nanti harapannya bisa berbuah lagi. Mungkin yang selanjutnya saya mau biarin panjang sampai ada buahnya, ya, supaya penasaran aja. Saya juga belum harapannya pengen nanti sampai ada buahnya. Oke, jadi ini waktu itu cuman repotting aja videonya. Jadi dari polybag, kemudian saya taruh di pot plastik, kemudian saya pindahkan ke pot ini, pot bonsai kecil. Selanjutnya ini beringin dolar, beringin karet. Waktu itu saya repotting juga. Ini saya dapat juga dari toko tanaman hias. Ini beringin dolar pertama saya. Ini udah mulai muncul tunas baru. Ini untuk lumutnya ini saya pasang belakangan, kalau nggak salah waktu itu di videonya saya nggak ada masang lumut, jadi saya pasang belakangan lumutnya ini, dan kelihatannya subur juga, ya. Saya zoom. Subur karena mungkin pas musim hujan juga, dan ini saya taruh di tempat yang mataharinya mungkin cuma setengah hari, jadi mulai siang sampai sore aja dia dapat matahari. Mungkin itu sebabnya lumutnya ini agak subur karena nggak terlalu banyak matahari. Oke, selanjutnya sini saya ada kembang sepatu, saya zoom. Kembang sepatu saya dapat waktu saya hunting di daerah Gunung Kidul. Saya nyabut dongkel, sekarang udah lumayan subur. Kemudian ini akan saya potong juga, saya trim supaya cabangnya lebih banyak lagi.
ada beberapa waktu itu untuk kembang sepatunya ini, tapi saya cuma nampilin satu, masih ada 2 atau 3 itu. Satu lagi yang agak gede, kalau teman-teman nonton videonya yang agak gede itu kayaknya mati. Saya juga nggak tahu kenapa itu, entah mungkin karena akarnya kurang, kayaknya mati yang gede. Selanjutnya ini ada sakura lagi. Nah yang ini, nah teman-teman mungkin pernah lihat videonya, ini dari hasil cangkok, udah mulai subur. Nah ini udah ada tunas baru, jadi saya anggap ini udah hidup, udah subur ya. Ini sakura hasil cangkok, dan saya tanam di pot. Depannya mudah-mudahan tambah subur, nanti tambah banyak ranting barunya ya. Kemudian ini satu lagi hasil cangkokan juga, videonya sekitar sebulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu, saya agak lupa. Tapi ini Milton hasil cangkokan, jadi di videonya langsung saya potong dari pohon induknya, kemudian saya tanam di pot ini. Nah, saya sementara ini pakai pot apa ya namanya ini, bolong-bolong semua ini. Hasilnya ini mungkin peralatan dapur, tapi ini saya nyoba-nyoba, dan saya pikir untuk hasil cangkokan atau untuk stek bagus, karena nanti ada satu lagi yang untuk bougainville. Saya lihat sangat-sangat cepat pertumbuhan akarnya. Kalau teman-teman lihat, saya zoom dulu. Teman-teman mungkin bisa lihat di situ ada akarnya mulai keluar, dan di bagian bawah juga ada putih-putih. Ini saya pikir ini termasuk cepat untuk umur sebulan 2 bulan, akarnya udah sampai ke sini dan sampai ke bawah. Bahkan tadi yang bougainville itu udah sempat tadi saya potong, akarnya udah keluar banyak, jadi pertumbuhannya sangat cepat. Seperti saya bilang waktu di video yang untuk bougainville, jadi ini Milton saya cangkok, kemudian saya tanam di media pasir di pot yang berlubang seperti ini, colander istilahnya, dan saya lihat perkembangannya sangat bagus, dan akarnya saya lihat udah sampai pinggir-pinggir. Nah ini sekalian saya tunjukkan untuk yang bougainville-nya, kembang kertas. Ini hasil stek. Waktu itu saya membahas tentang kembang kertas, kemudian langsung saya potong sebagian, ini langsung saya tanam. Tadi akarnya udah sampai ke bawah, udah saya potong agak panjang, mungkin sekitar 5 cm yang saya buang. Jadi saya pikir ini percobaan saya untuk menggunakan pot seperti ini. Kesimpulan saya sementara dengan 2 tanaman ini, yang tadi Milton sama ini
kembang kertas bougainville. Saya pikir bagus menggunakan pot seperti ini untuk bahan hasil stek atau yang baru dicangkok, bisa langsung ditanam. Ini saya juga pakai pasir aja ini akarnya udah sampai bawah, berarti udah cukup panjang. Untuk umur sebulan 2 bulan dari hasil stek saya kira itu sangat bagus. Mungkin kedepannya saya akan sering pakai pot seperti ini, karena sementara ini saya lihat hasilnya bagus, perakarannya cepat dibandingkan menggunakan pot plastik biasa yang mungkin lubangnya hanya di bagian bawah. Jadi ini percobaan saya dan ternyata hasilnya cukup bagus. Oke, jadi itu tadi untuk update beberapa tanaman yang bahan bonsai yang pernah saya bikin video sebelumnya. Jadi yang di luar perkiraan saya adalah yang ini, dari hasil stek sama hasil cangkokan menggunakan pot berlubang seperti ini. Sebenarnya bukan pot, mungkin lebih ke keranjang biasa dipakai di dapur ya. Jadi ini saya percobaan karena lihat ada video seorang pebonsai dari India yang sering menggunakan pot berlubang banyak seperti ini. Akhirnya saya penasaran, saya coba dan memang hasilnya sangat memuaskan karena akar-akarnya sangat cepat untuk pertumbuhannya. Biasanya saya kalau nyetek bougainville seperti ini untuk umur 1 bulan paling akarnya masih pendek, tapi ini saya lihat tadi udah malah sekitar 5 cm saya potong di bagian bawah. Nah, jadi ada istilah menggunakan pot seperti ini, istilahnya air pruning. Jadi pruning oleh udara. Jadi untuk kebiasaan kita untuk bonsai ini, selain kita pruning ranting, dahan itu kita pruning, itu setiap kita ganti media tanam atau ganti pot biasanya akarnya juga kita pruning, kita potong. Nah, ada istilahnya air pruning. Jadi dengan menggunakan pot yang berlubang seperti ini, kita cenderung berkurang untuk pruning akarnya, karena ketika akarnya muncul nanti kena udara dia mati, kemudian muncul akar baru lagi, dia keluar kena udara dia mati. Jadi akarnya, logikanya adalah bahwa akarnya nanti jadi lebih banyak dan tidak kalau di pot biasa itu dia kalau akar udah panjang biasanya keliling di dalam pot itu, dia keliling. Nah, kalau yang menggunakan pot seperti ini, akar seperti itu berkurang, bahkan mungkin nggak ada, karena begitu dia keluar nanti dia mati sendiri, kemudian tumbuh akar baru lagi. Paling muncul akar panjang seperti saya tadi sebelumnya muncul di sini, karena mungkin bagian bawahnya juga ada sisa-sisa media tanam yang jatuh, jadi dikira mungkin di bawahnya itu adalah tanah juga, akhirnya akarnya mengarah ke bawah. Yang paling kelihatan adalah untuk yang Milton ini, kita lihat itu akarnya sampai muncul keluar ya, ada putih-putih ini, tapi dia nanti akan mati, muncul akar baru. Ada Milton yang sama dengan
hampir bersamaan dengan ini saya tanam juga, saya pindahkan dari pot. Saya lihat lebih cepat ini pertumbuhannya dibandingkan bahan Newton saya yang lain. Jadi sementara kesimpulan saya adalah karena menggunakan pot ini ya. Jadi mungkin akan sering saya coba untuk stek dan untuk semai, kemudian untuk hasil cangkokan mungkin saya akan sering menggunakan pot seperti ini. Untuk ada beberapa yang nggak saya tampilkan hari ini karena yang beringin di atas batu, kemudian ada asam jawa itu udah tumbuh juga yang dari biji, kemudian asam yang di atas batu. Sementara ini belum berani saya geser-geser karena untuk asamnya sendiri udah muncul tunas, kemudian beringinnya juga udah ada tunas, cuman belum berani saya geser-geser, belum berani saya bawa ke sini. Jadi mungkin akan saya bahas untuk berikutnya. Untuk asam jawanya yang dari biji udah tumbuh mungkin sekitar 10 cm, lumayan subur. Mungkin akan saya bahas di video berikutnya. Oke, saya kira untuk update tanaman saya videonya sampai di sini dulu. Untuk bahan yang lain mungkin akan saya bikin video update-nya, dan ada beberapa tanaman yang memang belum pernah saya bikin videonya juga, jadi ya tetap berlangganan. Untuk yang baru pertama kali kesini silakan berlangganan, klik subscribe atau klik langganan. Kemudian kalau teman-teman suka dengan video saya, klik like dan share ke akun sosial media teman-teman semua. Sampai ketemu di video saya selanjutnya.